Wadidaw, akhirnya yang ditunggu-tunggu. One Piece chapter 1095 akhirnya keluar juga, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Terima kasih untuk Redon dari Arlong Park Forum. One Piece chapter 1095 diberi judul Dunia yang Tidak Layak untuk Ditinggali. Pertama, kita masuk ke cover request atau cover permintaan pembaca. Kita bisa melihat seekor monyet mengambil hidung bagi, kemudian dia melarikan diri. Menarik. Masuk ke chapter kali ini. Chapter dimulai dengan wakil Laksamana bersiap membantu Gorosei Sainjay Garcia Saturn. Tetapi Saturn memerintahkan mereka untuk mundur. Gorosei Saturn mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menghindari serangan Jewelry Bunny jika dia mau. Kemudian Gorosei Saturn mengeluarkan pedang yang tertusuk di tubuhnya dan darahnya kemudian menghilang. Widih, menarik. Sakti Kaleo. Kemudian cerita berlanjut. Gorosei Saturn menyerang Jewelry Bunny dan Sanji dengan mengeluarkan aura dari matanya. Jewelry Bunny dan Sanji dipukul kepalanya dan ada darah yang keluar, tapi kepala mereka tidak meledak. Kemudian Admiral Kizaru meminta maaf kepada Gorosei Saturn. Dia masih di tanah dan tidak bisa bergerak. Gorosei Saturn berkata, "Pekerjaanmu sangat lambat kali ini," ucapnya pada Kizaru. Kemudian Gorosei Saturn mencoba menginjak kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Namun Franky mengulurkan tangannya dan menyelamatkan kaptennya. Luffy masih sadar, tapi dia tidak mengatakan apapun di chapter kali ini. Dr. Vegapunk, Jewelry Bunny, Sanji dan Franky tidak dapat bergerak karena kekuatan misterius dari Gorosei Saturn. Memang kekuatan yang menarik, Leo. Pantas saja hal yang menarik terjadi pada seorang Kroco di chapter sebelumnya. Kekuatan yang sungguh luar biasa dan juga menakutkan. Kemudian Dr. Vegapunk atau Stella berkata, "Jika ini bukan kekuatan ilmiah, maka ini pasti kemampuan dari buah iblis," ucapnya. Kemudian Gorosei Saturn meraih Jewelry Bunny dan meremasnya. Jewelry Bunny berkata, "Kamu membunuh ayahku," ucapnya. Kemudian kita bisa melihat sedikit flashback atau kilas balik saat Bartolomeu Kuma menceritakan tentang Jewelry Bunny muda dan mereka menari bersama. Kuma membuat irama drum Nika terdengar. Kuma berkata, "Bunny, aku ingin menjadi pahlawan yang membebaskan banyak orang seperti Nika," ucapnya. Dan cerita kembali ke masa sekarang atau masa saat ini. Gorosei Saturn mengatakan Kuma adalah bagian dari Buccaneer Race atau orang yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Buccaneer Race tampaknya memiliki darah para raksasa, membuat mereka luar biasa sangat kuat. Kemudian flashback atau kilas balik baru dimulai. Terjadi 47 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet. Bartolomeu Kuma lahir di keluarga normal. Ayahnya adalah Buccaneer Race dan ibunya adalah manusia normal atau manusia biasa. Kemudian berlanjut, informasi tentang tes darah Kuma dibocorkan ke agen pemerintah dunia di rumah sakit. Seluruh keluarga Kuma ditangkap dan menjadi budak di Marizoa karena kekuatan mereka. Kemudian berlanjut, sepeninggal ibunya, ayah Kuma bercerita tentang legenda Nika. Ayah Kuma berkata, itu adalah legenda yang telah diwariskan di antara anggota Buccaneer Race. Ayah Kuma yang membuat irama drum Nika terdengar dan mulai menari untuk Kuma. Tetapi dia tiba-tiba ditembak di kepala oleh Tenryubito atau kaum naga langit karena dianggap membuat banyak kebisingan atau keributan. Lalu cerita dipotong atau berpindah ke 38 tahun yang lalu. Tenryubito MC menjelaskan bahwa setiap 3 tahun sekali Tenryubito atau kaum naga langit
turun dari Marizoa dan melakukan permainan berburu manusia di pulau non-pemerintah. Tenryubito melepas budak-budak bermasalah di pulau itu dan memusnahkan mereka bersama penduduk asli di pulau itu. Setelah itu, pemerintah dunia mengklaim pulau itu sebagai milik mereka. Pulau yang dipilih oleh Tenryubito atau kaum naga langit untuk tahun ini adalah Pulau God Valley di West Blue, daratan yang memiliki banyak sumber daya berharga yang berani menggunakan kata dewa atau Tuhan atau God dalam namanya. Raja God Valley mencoba menghentikan mereka, namun dibunuh oleh Saint Vigarland Garling. Pertandingan tahun ini belum dimulai, namun Saint Vigarland Garling lah yang diharapkan Tenryubito atau kaum naga langit menjadi juaranya atau pemenangnya. Saint Vigarland Garling muda sangat tampan dengan rambut setengah bulan atau tanpa janggut. Banyak Tenryubito atau kaum naga langit yang terpesona padanya karena ketampanannya. Gorosei Saturn juga berada di God Valley. Dia terlihat sama persis seperti saat ini. Apakah mereka memang abadi, Leo? Seperti yang bisa kita lihat dengan kekuatannya, meski telah tertusuk, tiba-tiba lukanya menghilang, dan bahkan kekuatannya bisa memukul atau meledakkan kepala seseorang. Menarik, sungguh sangat misterius, dan luar biasa menakutkan. Kembali ke cerita kilas balik atau flashback. Gorosei Saint Jai Garcia Saturn menerima kabar bahwa budak anak bukanir yang melarikan diri telah ditangkap. Di halaman terakhir chapter kali ini, kita melihat Bartolomeu Kuma diseret ke lapangan oleh budak lain. Bagian ini kelanjutan flashback yang dilihat Jewelry Bunny di chapter 1074. Lalu tiba-tiba muncul dua bayangan. Orang misterius tersebut berkata, "Hei Hao, tunggu dulu kalian. Kalian pastilah si Bukane Race, bintangnya. Aku paham maksudnya. Kalian memang besar. Mereka bilang darah raksasa mengalir dalam dirimu. Dan kita dapat melihat bahwa dua bayangan misterius tersebut adalah dua budak anak-anak. Seseorang yang kita kenal, Emporio Ivankov muda, dan seorang gadis bernama Zini atau Gini. Ivankov muda terlihat sangat mirip dengan penampilan dewasanya. Gini atau Gini adalah gadis yang tersenyum berambut pendek yang sedang makan sepotong daging. Gini atau Gini berkata, "Bukankah kakakku juga besar di sini?" Ivankov berkata, "Hanya wajahnya. Tunggu, bukan itu intinya, bodoh," ucapnya. Kemudian Ivankov berbicara dengan Kuma. Ivankov berkata, "Saya memilih untuk hidup. Bagaimana dengan Anda?" Leo, apakah ini awal mula pertemuan dan akhirnya mereka bisa menjadi Revolutioner Army bersama seseorang yang kita kenal, orang yang paling dicari di dunia One Piece, Monkey D. Dragon. Dan kabar terakhir, selesai. Minggu depan libur. Waktunya Oda Sensei kembali rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.